Salam, selamat pagi para opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Pagi ini hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Opa oma kembali ditemani oleh saya, Sugiri, anggota PKLU GPB Jemaat Horeb Jakarta Timur. Opa oma, saatnya kita akan membaca Alkitab bersama. Untuk itu, persiapkanlah hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas semua berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami.
Terima kasih Bapa di surga, kami pagi ini telah dapat bersama-sama berkumpul untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan segala kehendak-Mu melalui Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opoma pembacaan kitab hari ini diambil dari Kejadian 15 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan, firman Tuhan kepadanya lagi, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Demikian firman Tuhan. Opoma yang dikasihi Kristus, renungan kita pagi ini diberi judul Sabar Menunggu untuk Mendapatkannya. Sebagai ayat pembimbing, diambil dari ayat yang ke-8, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Opoma membutuhkan kepastian itu sifatnya manusiawi yang wajar. Orang selalu ingin tahu dengan pasti apakah dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang seseorang janjikan kepadanya. Dia khawatir, jangan-jangan kalau kita menggunakan bahasa anak zaman sekarang, jangan-jangan dia hanya di PHP alias diberi harapan palsu. Apalagi di zaman sekarang, orang juga tidak mudah lagi percaya dengan janji-janji yang ada. Orang ingin tahu akan percaya jika dia bisa benar-benar membuktikan bahwa janji tersebut tidak hanya sekedar untuk menyenangkan hatinya. Nada meminta kepastian juga kita temukan dalam percakapan Abraham dengan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Abraham memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia yakin kepada perkataan Tuhan dan melakukan dengan penuh kepercayaan. Namun, di dalam bacaan pagi ini, Abraham meminta kepastian dari Tuhan ketika Tuhan berjanji memberikan negeri di mana dia berada saat itu untuk menjadi miliknya. Ingat, Abraham bukan tidak percaya kepada Tuhan. Abraham hanya meminta kepastian dari janji Tuhan. Bagaimanakah aku tahu? Adalah pertanyaan meminta kepastian. Dan Allah meminta Abraham melakukan sesuatu sebagai cara mendapatkan kepastian yang diminta Abraham. Yang menarik adalah Abraham harus menunggu sampai perkataan Tuhan terwujud sebagaimana yang ditunjukkan di Kejadian 15 ayat 17. Kisah Abraham ini memperlihatkan kelemahan kita sebagai manusia yang sering meminta jaminan atau tanda dari janji Allah ketika janji Allah belum juga terlihat.
Namun sebagaimana kepada Abraham, Tuhan juga menghargai kebutuhan kita akan tanda. Tuhan juga dengan sabar menolong kita untuk percaya pada janjinya. Dari Abraham kita belajar bahwa dibutuhkan kesabaran untuk melihat pemenuhan janji Allah. Kalau hari ini kita sedang menunggu Allah memenuhi janjinya untuk saudara atau keluarga kita, sabarlah menunggu. Awali hari ini dengan keyakinan bahwa waktunya Tuhan akan memenuhi janjinya. Demikian renungan kita pagi ini. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Bapak Uma yang dikasihi Kristus, kita akan mengakhiri acara ini dan mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas semua yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami telah menyelesaikan program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bapa di surga, ajarilah kami untuk selalu sabar dan taat menunggu janji Tuhan. Biarlah kami selalu taat dan setia untuk menjalankan segala firman Tuhan bagi kami semua. Beri kami kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan, agar kami selalu taat, selalu dapat menjalankan segala firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa bagi sahabat kami semua PKLU GPIB di mana berada. Kiranya Engkau selalu menuntun kami, Engkau melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Juga kami berdoa bagi para pengurus Dewan PKLU Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, beri semangat agar mereka dapat bekerja dengan penuh dedikasi untuk menyusun program-program yang akan kami laksanakan bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami selalu dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Bapa di surga, semua ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Opa Oma, terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Jangan lupa tetap sehat, semangat, segar dan hijau. Tuhan memberkati.